Bab 42-44. Sakit hati gadis CEO. Setengah jam kemudian mereka sampai di rumah Irene. Satpam yang melihat mobil Davin langsung membukakan pagar. Lalu mobil Davin masuk ke dalam. Ia memarkirkan mobilnya di halaman depan. Setelah mobil berhenti mereka berjalan menuju pintu rumah Irene dan memencet bel rumah. Ting tong. Maaf tuan, mau cari siapa ya? Ucap pelayan saat membukakan pintu. Irene-nya ada? Tanya Davin. Nona Irene belum pulang, mungkin sebentar lagi, ucap pelayan. Tapi Nyonya Andini ada kan? Ucap Davin. Ada tuan, silahkan masuk, saya panggilkan Nyonya Andini dulu, ucap pelayan mempersilakan masuk. Mereka pun masuk. Saat sampai di ruang tamu, pelayan itu mempersilakan mereka duduk lalu naik ke atas memanggil Nyonya Andini. Ibu, rumah kakak cantik besar ya, ucap Dev kagum. Iya nak, kursinya juga empuk, ucap Ibu Panti pelan, sedangkan Davin hanya tersenyum tipis. Tak lama Nyonya Andini pun turun menemui mereka. Selamat sore. Mau cari siapa ya? Ucap Nyonya Andini saat sampai di depan mereka. Selamat siang Nyonya, saya kesini mau nyari Irene, ucap Davin menyalami tangan Nyonya Andini. Kamu siapa ya Irene? Tanya Nyonya Andini membalas uluran tangan Davin. Saya rekan bisnis Irene Nyonya, ucap Davin, sebentar lagi rekan hidup tante, batin Davin. Oh, silahkan duduk, ucap Mama Andini mempersilakan. Mereka kembali duduk. Saat mereka duduk berpas-pasan pelayan membawakan minuman untuk mereka. Silahkan diminum, ucap Mama Andini. Terima kasih Nyonya Nenek, ucap mereka bertiga lalu meminum minuman mereka. Maaf sebelumnya tuan, ucap Mama Andini terhenti. Panggil saja Davin Nyonya, ucap Davin. Maaf sebelumnya Ninak Davin, ada keperluan apa dengan Irene kalau boleh tahu? Tanya Mama Andini. Begini Nyonya Sa, ucap Davin terpotong. Panggil saja Tante, potong Mama Andini. Baiklah begini Tante, saya kesini mengantarkan mereka, menunjuk Ibu Panti dan Dev, yang ingin mengunjungi Irene Tante, ucap Davin. Ibu ini siapa ya? Tanya Mama Andini sopan. Perkenalkan Nyonya, saya Ibu Ririn pengurus panti asuhan dan ini Dev, kata Ibu Panti memperkenalkan diri. Dev sapa Nenek, ucap Ibu Panti. Halo Nenek, saya Dev yang ganteng, ucap Dev menghampiri Mama Andini, lalu menyalami Mama Andini. Aduh gembul banget ini, lucu lagi, ucap Mama Andini mencubit pipi Dev, sedangkan Ibu Panti dan Davin tersenyum melihatnya. Terima kasih Nenek, ucap Dev tersenyum. Dev pun kembali ke tempat duduk asalnya. Maaf Nyonya, kita di sini ingin menemui Nak Irene, karena Dev ingin ketemu dengan Nak Irene Nyonya, ucap Ibu Panti. Oh, kebetulan Irene belum pulang, tunggu sebentar lagi juga pulang, dan panggil aku Andini saja, ucap Mama Andini tersenyum. Baik Nyo, Dini, ucap Ibu Panti. Masih ada orang kaya yang tidak sombong, batin Ibu Panti. Tak lama kemudian terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Tak lama setelahnya masuklah Irene dan asisten L. Dev melihatnya pun berlari sambil berteriak senang. Kakak cantik, teriak Dev sambil berlari merentangkan kedua tangannya. Sayang, kamu di sini sama siapa? Tanya Irene menggendong Dev. Sama Ibu Panti dan kakak tampan, ucap Dev memeluk erat leher Irene. Mama Andini yang melihat interaksi mereka berdua, merasa senang sedangkan Davin melihat Irene tanpa berkedip, cantik batin Davin. Selamat sore Ibu Panti, ada keperluan apa ya sampai datang kemari?
Tanya Irene setelah menghampiri mereka yang diikuti asisten L. Ini Dev dari kemarin nanyain nak Irene terus sampai-sampai dia sakit, ujar Ibu Panti. Iya kakak Dev cari rumah kakak tapi tidak ketemu, untung ada kakak tampan, ucap Dev. Maafin kakak ya, emang siapa kakak tampan, ucap Irene mencium gemas pipi Dev. Kakak tampan, panggil Dev pada Davin, yang masih memandangi Irene tanpa berkedip. Iya handsome ada apa? Tanya Davin seperti orang linglung. Mama Andini yang melihatnya pun menahan tawa, karena ia tahu kalau Davin dari tadi terus melihat Irene. Ish kakak tampan, kenapa sih malah bengong, kesal Dev. Kakak tampan tidak bengong sayang, dia itu lihat kakak cantik sampai tak berkedip, goda Mama Andini. Bukan tante, tak tante salah lihat mungkin, kilah Davin sampai tergagap. Iyakah, goda Mama Andini. Iya tante, kita kan cuma rekan bisnis, iya kan Nona Irene, ucap Davin. Iya mah kita cuma rekan bisnis saja kok, ucap Irene. Seorang pengusaha seperti Tuan Davin bisa salah tingkah seperti itu, pasti dia suka Nona Irena dari matanya sudah terlihat batin asisten L yang masih di sana. Sepertinya nak Davin suka sama Irene, batin Mama Andini kagum. Bab 43. Kakak cantik, panggil Dev. Iya sayang, jawab Irene. Dev punya sesuatu buat kakak cantik, ucap Dev melepaskan diri dari gendongan Irene. Lalu ia berjalan ke arah meja mengambil rantang makanan, yang ia bawa dan ia kembali menghampiri Irene. Ini untuk kakak cantik, ucap Dev tersenyum sambil menyodorkan yang ia bawa. Apa ini, membuka rantang, wah kayaknya enak sekali, ucap Irene lalu memakan kue itu. Kuenya enak, terima kasih sayang, ucap Irene. Sama-sama kakak cantik, ucap Dev lalu duduk di samping Irene. Irene pun memakannya habis, tak lupa ia menawarkan pada orang di sekitarnya. Mereka berbincang-bincang sambil menunggu malam tiba, karena Dev masih enggan untuk pulang, jadi Irene, Dev dan Davin memutuskan untuk bermain di halaman belakang. Di halaman belakang tampak seorang pria tampan, wanita cantik tak pula anak kecil yang menggemaskan, mereka bermain tampak seperti keluarga sungguhan. Kakak tampan ayo kejar Dev, teriak Dev berlari menghindari kejaran Davin. Tunggu saja handsome pasti aku akan mendapatkanmu, ucap Davin tersenyum. Black. Dev mengejek Davin sambil menjulurkan lidahnya, karena dari tadi Davin tak bisa menangkapnya. Ayo tangkap Dev kakak tampan, ucap Dev bersembunyi di belakang Irene. Irene tersenyum lebar, perasaannya saat ini merasa nyaman saat melihat Davin dan Dev bermain. Awas kau ya, ucap Davin mencoba menangkap Dev yang berada di belakang Irene. Black. Tidak kena, ucap Dev. Kakak tampan tangkap, imbu Dev sambil mendorong Irene ke arah Davin. Apa? Davin yang belum mengerti langsung saja menangkap Irene, yang jatuh di pelukannya sejenak mereka beradu pandang mata Davin, tak lepas dari wajah Irene. Dek-dek. Terdengar alunan detak jantung mereka masing-masing. Perasaan apa ini, batin Irene? Akhirnya aku bisa melihatmu dari dekat, batin Davin. Tak sadar bahwa Dev sudah berlari ke dalam, pandangan mereka terhenti saat mendengar deheman seseorang. Hem adegannya lanjut nanti ya, ucap Mama Andini tersenyum. Sontak langsung saja mereka melepaskan pelukannya, kedua orang itu menjadi salah tingkah dengan apa yang barusan terjadi. Hem ada apa ma? Tanya Irene berusaha menetralkan kegugupannya, tapi itu semua sia-sia karena Mama Andini masih menggoda mereka. Mama kesini mau ajak kalian makan malam,
Taunya kalikan lagi adegan romantis, goda Mama Andini. Enggak kok Tante, tadi Irene mau jatuh jadi Davin menangkapnya, ucap Davin beralasan. Iya bener yang dibilang Tuan Davin Ma, ucap Irene membela diri. Iya juga tidak apa-apa, goda Mama Andini sambil mengedipkan sebelah matanya, sedangkan mereka berdua tambah salah tingkah melihat Mama Andini mengedipkan matanya. Sudah yuk makan malam, yang lain sudah menunggu kalian, ajak Mama Andini meninggalkan mereka berdua. Nona duluan saja, ucap Davin memecah kecanggungan di antara mereka. Irene pun berjalan mendahului Davin sambil memegang dadanya yang masih berdetak kencang, sedangkan Davin juga memegang dadanya, tapi masih berdiam diri di tempatnya sambil menormalkan kembali detak jantungnya. Setelah normal baru ia melangkah mengikuti Irene. Saat beradu pandang mereka tak menyadari bahwa ada orang yang memperhatikan mereka. Awalnya orang itu hendak menghampiri Irene tapi ia urungkan. Saat melihat adegan seperti itu orang itu pun tak jadi menghampiri Irene. Ia diam sejenak sambil merencanakan sesuatu dan tak lupa pula ia memfoto mereka. Bisa jadi ancaman buat dapat uang lagi, batin orang itu. Lalu pergi sebelum Mama Andini menghampiri mereka. Bab 44. Setelah makan malam mereka mengantarkan Ibu Panti, Dev dan Davin ke halaman depan karena mereka akan kembali ke panti asuhan. Sering-seringlah datang kemari, ucap Mama Andini pada Ibu Panti. Iya, kami akan datang lagi ke sini, ucap Ibu Panti. Nak Davin juga sering-seringlah kemari, ucap Mama Andini. Iya Tante pasti, ucap Davin sambil menggendong Dev yang sudah tertidur. Kalau begitu kami permisi dulu ya Tante dan Irene, ucap Davin menatap Mama Andini lalu beralih menatap ke Irene. Ya hati-hati di jalan ya. Bawa mobilnya jangan ngebut-ngebut, ucap Mama Andini pada Davin. Iya Tante, ucap Davin. Kita pergi dulu ya Din. Nak Irene terima kasih untuk makan malamnya, ucap Ibu Panti. Ya Bu sama-sama, hati-hati di jalan, ucap Irene sedangkan Mama Andini tersenyum. Mereka pun masuk ke dalam mobil Davin, lalu pergi meninggalkan halaman rumah Irene. Sebelum pergi Davin menyalakan klakson mobilnya. Mobil Davin keluar dari pagar berpas-pasan dengan Ayah, yang baru saja pulang dari tugas kelompoknya. Ia pun turun dari taksi masuk ke dalam sambil bertanya-tanya siapa yang datang. Baru saja Mama Andini hendak menutup pintu ia mengurungkan niatnya, karena ia mendengar suara Ayah. Tunggu Ma jangan ditutup. Teriak Ayah berlari saat melihat mamanya hendak menutup pintu. Ayah baru pulang kamu, ucap Mama Andini. Iya Ma, ucap Ayah menyalami tangan mamanya. Ya udah sana mandi terus makan kalau belum makan, Ibu Mama Andini setelah menerima salaman Ayah. Iya Ma, tadi itu siapa Ma? Tanya Ayah saat sudah masuk. Tamu kakakmu, ucap Mama Andini menutup pintu. Terus Kak Ren sudah pulang? Tanya Ayah. Baru saja ia naik mungkin ia sedang mandi, ucap Mama Andini. Memang kenapa tumben cari kakmu, ucap Mama Andini heran. Ada yang mau Ayah sampaikan, ucap Ayah. Ya udah Ayah ke atas dulu ya, ucap Ayah meninggalkan Mama Andini yang akan bertanya tapi Ayah keburu kabur. 2 jam kemudian Ayah sudah selesai melaksanakan tugas dari Mama Andini. Kini ia sedang menghampiri kakaknya untuk membicarakan sesuatu. Tok-tok. Kak ini Ayah, ucap Ayah dari luar. Masuklah pintunya tidak kakak kunci, teriak Irene dari dalam. Ayah yang mendapat jawaban dari sang empunya, langsung saja masuk ke dalam kamar Irene. Kak, kau sedang apa? Tanya Ayah basa-basi saat melihat Irene bersandar di ranjangnya. Ada apa? Tumben kau cari kakak,
tanya Irene menyelidik. Karena jika ayah mencarinya itu pasti ada obrolan serius atau meminta sesuatu. Ada yang mau ayah omongin, ucap ayah menatap sang kakak dengan serius. Baiklah kita duduk di sofa saja, ucap Irene bangun dari ranjangnya, lalu berjalan ke arah sofa diikuti ayah. Katakan, ucap Irene yang sudah duduk. Tapi kakak jangan marah ya, ucap ayah. Katakan dulu ayah, tegas Irene tak mau bernegosiasi. Baiklah, 2 hari yang lalu ayah sempat melihat pacar kakak makan dengan wanita lain, jelas ayah. Jangan mengada-ada kamu ayah, ucap Irene tak percaya. Ayah serius kak bahkan mereka berziuman, ucap ayah mencoba meyakinkan Irene. Kamu salah lihat kali, mungkin saja dia orang lain yang mirip Brian, ucap Irene membela Brian. Tapi kak ayah tidak berbohong ayah punya buktinya, ini, ucap ayah menyodorkan handphonenya. Irene pun mengambil handphone ayah dan melihat foto yang ayah perlihatkan. Gak mungkin ayah, lihat mereka tampak biasa saja, ucap Irene masih tak percaya. Ia mengembalikan handphone ayah, memang di dalam foto itu terlihat Brian dan wanita lain, sedang makan tak ada yang mencurigakan. Tapi ayah beneran lihat kak, ucap ayah meyakinkan Irene. Sudah. Ucap Irene singkat. Percaya sama ayah kak, keke ayah. Cukup ayah, kau sudah nuduh orang belum tentu itu benar, ucap Irene tegas. Tapi kak, ucap ayah terpotong. Stop, sekarang ayah keluar dari kamar kakak, usir Irene sambil menarik pelan tubuh ayah. Mau tak mau ayah keluar dari kamar Irene, karena ia tak mau membantah Irene. Jika Irene sudah mode seperti itu akan bisa berakibat fatal. Sekeluarnya ayah handphone Irene berbunyi tanda pesan masuk, langsung saja ia mengambilnya tertera nama Brian di sana. Irene mengerit heran karena tumben Brian mengirim sebuah foto. Tanpa basa-basi ia membuka foto yang dikirim Brian. Matanya membulat sempurna ia terkejut foto yang dikirim Brian. Memperlihatkan saat Davin menangkap tubuh Irene yang tampak seperti berpelukan. Karena takut Brian salah paham Irene langsung saja menelpon Brian. Tut. Halo Bri aku bisa jelasin semuanya, ucap Irene saat sambungan teleponnya terhubung. Jelasin apa lagi Irene? Ucap Brian pura-pura kesal. Itu tak seperti yang kau lihat Bri, tadi itu aku mau jatuh saat bermain. Davin yang melihatnya pun refleks menangkapku Bri, jelas Irene. Mana ada jatuh Irene, di dalam foto kau terlihat berpelukan mau mengelak apa lagi kamu. Ucap Brian pura-pura marah. Itu semua nggak bener Bri, tolong percayalah padaku Bri, ucap Irene memohon. Memohonlah padaku, batin Brian menyeringai. Sudahlah Irene aku kecewa sama kamu, ucap Brian nada kecewa. Bri tolong maafin aku Bri, ucap Irene meminta maaf. Entahlah Irene, ucap Brian pura-pura marah. Aku harus apa Bri agar kau tak marah padaku Bri, ucap Irene bingung. Kau mau aku tak marah? Tapi ada syaratnya, ucap Brian. Iya apa itu Bri? Ucap Irene senang. Pinjamin aku uang lagi, bagaimana? Ucap Brian tersenyum licik. Tapi kemarin kan baru aku kasih Bri. Tanya Irene heran. Aku mau bekerja sama dengan teman membutuhkan uang banyak, ucap Brian beralasan. Memang berapa Bri yang kamu butuhkan? Tanya Irene. Cukup 1 M, ucap Brian enteng. Apa 1 M Bri? Ucap Irene memastikan pendengarannya. Kau mau pinjamkan tidak? Kau kan kaya jadi uang segitu hal kecil buatmu, ucap Brian kompor. Ya memang uang segitu hanya hal kecil buat Irene, tapi jika uang sebanyak itu terbuang sia-sia Irene juga tak mau.
lebih baik ia berikan pada orang tidak mampu pikirnya. Tapi Bri, ucap Irene ragu. Ya sudah kalau tidak mau, ucap Brian kesal hendak mematikan teleponnya. Iya nanti aku kirim uangnya tapi janji jangan marah lagi, ucap Irene lembut. Tak apalah ngeluarin uang segitu katanya kan hanya pinjam, batin Irene. Kena kau, batin Brian tersenyum senang. Iya sayang aku tidak marah lagi, ucap Brian lembut. Mereka akhirnya berbaikan walau Irene merasa dirugikan, cinta Irene pada Brian sudah menutup akal sehat Irene, sehingga ia tak sadar jika selama ini ia hanya dimanfaatkan Brian. Benar kata orang cinta bisa membuat orang buta akal, itu yang dialami Irene sekarang ini.